Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Dian Agustina, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang, akan memaparkan aksi nyata dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMA Negeri 1 Karangbaru. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa senang karena banyak perubahan yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pola pikir saya menjadi berubah dari pendidikan yang menuntut menjadi pendidikan yang menuntun. Saya juga menjadi lebih melihat potensi dan keunikan masing-masing murid saya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang saya melakukan proses perubahan. Yang pertama, saya melaksanakan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan murid saya. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Yang ketiga, menerapkan hukuman yang bersifat pembelajaran dan menjauhi hukuman fisik. Yang keempat, menyisipkan nilai kearifan lokal dan budaya setempat di dalam pembelajaran. Yang kelima, mengutamakan aspek budi pekerti di dalam proses penilaian. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah, antara lain, yang pertama penerapan 5S, yang kedua berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai di pagi hari. Praktik baik berikutnya adalah menerapkan literasi sebelum pembelajaran dimulai untuk merangsang rasa ingin tahu murid saya, dan juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses penilaian di dalam kelas. Aksi nyata yang saya laksanakan di dalam kelas sebagai penerapan dari pendidikan yang berorientasi pada murid, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Aksi nyata tersebut meliputi tahap persiapan, yaitu meminta izin kepada kepala sekolah, merancang perangkat pembelajaran, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminta masukan. Selanjutnya tahap pelaksanaan, dimulai dengan kegiatan pendahuluan, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tekanan pada fluida. Kemudian menjelaskan konsep tekanan hidrostatis, kemudian menentukan tekanan hidrostatis yang dialami benda di dalam fluida. Fluida tadi sudah tahu kamu bahwasannya itu zat cairan. Pada kegiatan inti, fase-fase discovery learning dimulai dengan pemberian stimulus pada murid-murid saya. Pindah ke bangku. Nah, sekarang ibu tanya, apa perbedaannya kamu rasakan ketika kamu duduk di atas batu dengan di bangku? Kalau duduk di atas batu terasa agak nyaman dengan sakit permukaan ke atas. Kalau duduk di atas batu Terasa sakit tidak nyaman. oh, terasa sakit, tidak nyaman. Kalau duduk di atas bangku Nyaman ya Bu, karena rasanya. Fase berikutnya adalah penyampaian problem statement. Pada kegiatan ini, murid-murid dibimbing untuk berpikir secara kritis. Kalau kamu lihat dari kedua gambar kedua paku ini, paku mana yang akan menancap terlebih dahulu ke balok kayu? Paku B. Kira-kira kenapa? Karena ujungnya tajam. Iya, karena ujungnya lebih tajam menurut kamu. Nah, maka dia bisa lebih mudah masuk. Lihat gambar kedua. Ada orang menyelam. Atau kamu deh kalau mau. Fase selanjutnya adalah pengumpulan data. Pada fase ini, peserta didik melakukan praktikum untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Nah, perhatikan airnya. Nah, tutup. 4. Keluar juga Bu. Tutup lagi Bu. Ya, tutup lagi. Nah, sekarang tutup untuk botol pertama, Faza buka tutupnya. Tutupnya. Ya. Baru buka ininya, selotipnya. Nah, lihat. Ini jarak berapa?
Nah, 8. Berarti untuk lubang botol pertama di 8 cm. Nah, maksudnya yang botol kedua. Ya, di mana? 11. Ya, Tadi 11. berarti botol kedua di 11 cm. Nah, botol ketiga. Data yang diperoleh dari hasil praktikum kemudian diolah pada fase pengolahan data. akhirnya cuma keluar besar terus nggak keluar lagi. Itu jawabannya apa yang terjadi pada saat selotip dibuka. Pada saat selotip dibuka, air Hasil diskusi peserta didik di dalam kelompoknya kemudian dipresentasikan di depan kelas pada fase verifikasi. Ada air yang keluar dari keempat lubang ketika selotip dibuka dengan tutup botol dalam keadaan terbuka. Pada saat selotip dibuka dengan kondisi tutup botol masih terbuka, air akan keluar memancur dan akan kami sajikan data pemancuran airnya. Pada saat botol tertutup, maka sama sekali tidak ada air yang keluar. Pada saat botol terbuka, pada lubang yang jaraknya 5 cm dari leher botol, maka air memancur sejauh 10 cm. Selanjutnya saya bersama peserta didik menggeneralisasikan penemuan-penemuan yang diperoleh selama praktikum menjadi satu kesimpulan. Kemudian kita simpulkan nih. Apa kesimpulannya yang kami peroleh tadi? semakin dalam kedalaman lubang pada botol, maka air yang keluar juga akan semakin jauh. Iya, semakin dalam posisi lubang dari mulut botol, maka air yang keluar dari lubang tersebut juga semakin jauh pancurannya. Hal itu disebabkan oleh apa? Tekanan airnya semakin tinggi. Iya, tekanan air. Pada kegiatan penutup, saya memberikan penguatan berupa kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Tekanannya semakin besar. Jadi inilah dia kesimpulannya. Semakin dalam posisi suatu benda terhadap permukaan zat cair, maka tekanan yang dia rasakan juga semakin besar. Jadi benar tadi hipotesa Juna, kalau penyelam semakin dalam menyelam ke dalam lautan, maka dia akan mengalami tekanan yang semakin besar. Tidak lupa saya melakukan asesmen di akhir pembelajaran. Tahap terakhir dari proses aksi nyata saya adalah refleksi. Selama proses pembelajaran, ada beberapa tantangan yang saya temui, yaitu yang pertama, masih ada beberapa peserta didik saya yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya mengandalkan temannya saja. Yang kedua, masih ada beberapa peserta didik yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi yang saya lakukan adalah, yang pertama, melakukan bimbingan personal dengan bertanya kepada siswa saya tentang kesulitan apa yang dialaminya ketika diskusi kelompok. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berbicara di depan kelas secara bergiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Yusuf SPD. Saya merupakan rekan dari Ibu Dian Agustina SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dian dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning dan metode praktikum, menurut saya sudah mencerminkan pemikiran pelajar dewasa, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik, aktif, kolaboratif, mandiri, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Sebagai rekan guru, Ibu Dian tidak segan untuk membantu rekan-rekan guru yang sedang kesulitan. Ibu Dian juga tidak segan untuk membagi pengetahuan baru kepada rekan sesama guru. Sukses terus untuk Ibu Dian dalam program pelatihan Angkatan 7. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ariza. Saya dari kelas 11 IPA 4. Saya dari SMA Negeri 1 Karangbaru. Saya sangat senang sekali belajar fisika bersama Ibu Dian Agustina karena Ibu Dian sangat jelas dalam mengapa
Demikianlah kegiatan saya sebagai aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu, guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.